Oke, sudah di-record. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman calon sarjana ilmu komputer Unsia. Ini pertemuan ke-7 ya di mata kuliah Proyek Perancangan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi bersama saya Riyad. Nah, ini minggu depan sudah UTS. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya teman-teman sudah diberikan tugas project ya. Dan memang tugas proyeknya ini kita sudah initiate atau sudah kita inisialisasi dari mulai pertemuan pertama teman-teman apa diberikan pengantar tentang proyek TIK itu seperti apa saja, khususnya untuk proyek-proyek TIK yang akan dikerjakan sesuai dengan peminatan di bidang ilmunya informatika Unsia ya. Ada dua peminatan, data science sama network specialist. Jadi proyek-proyek yang nanti dibuat itu seputar dua peminatan dalam bidang ilmu informatika tersebut ya. Nah, terus seharusnya sudah progresnya sudah oke. Ini karena sudah masuk ke pertemuan ke-7. Terus saya lihat juga proposalnya, proposal sederhana yang kemarin dipresentasikan ya di tugas satu itu sudah oke sebagian besar, udah bisa lah dilanjutkan untuk proyek tugas akhir juga tinggal dipoles-poles dikit aja gitu ya. Tinggal nanti saya mau ngelihat eh, realisasi proyeknya nih di tools manajemen proyeknya yang dimana itu dilaporkan untuk menjadi jawaban di UTS nanti ya. Jadi karena tugasnya kemarin sudah lumayan ya, karena mata kuliah ini aktivitasnya yaitu ya ngedevelop project, ngejalanin project, makanya di LMS-nya tidak ada aktivitas lain selain materi dan diskusi aja. Karena aktivitas lainnya itu sudah tercover oleh kegiatan menjalankan project TIK yang teman-teman kembangkan, dijalani, dan nanti di ujian akhir semester, sebelum ujian akhir semester akan dilakukan pameran hasil karya dari proyek-proyek yang sudah dibuat ya. Oke, ini sudah lumayan. Jadi bertambah lagi satu orang, Mas Budiawan. Ya, ini sepertinya orang-orang lama yang sering main project nih kayak Mas Teguh, Mas Aam atau Mas Ilham ya, sama Mas Budiawan. Ada yang standby nggak? Ada yang menyimak, ada yang bisa voice atau ada yang bisa bersuara? Karena ya kita harus ada interaksinya ya. Kalau kuliah cuma pengajarnya saja yang berbicara, ya metode SCL-nya nggak jalan ya. Mas Ilham, standby atau sedang menjalankan aktivitas lainnya? Mas Budiawan? Wah, banyak yang sambil jalan aktivitas lainnya ya. Mas Teguh? Ya, Pak, sedang Oh, menunggu jam pulang. oh, lagi tinggal nunggu jam pulang. Tapi masih ada aktivitas lainnya nggak? Karena saya Enggak sih mau Pak, ini tinggal sharing-sharing. 5 menit lagi. Oh, Pulang. tinggal 5 menit lagi tank langsung angkat tas ya. Finger atau absen pulang. Oh, oke. Nah, itu yang oke. Nah, ini karena Mas Teguh yang lagi ready, jadi saya coba mau nanya ke Mas Teguh nih. Ini kan beberapa teman kita juga praktisi ya, artinya profesional di bidangnya masing-masing yang statusnya adalah sebagai karyawan juga. Nah, di sebuah instansi gitu lah. Jadi kalau memang bekerjanya di bidang IT, ya itu bukan hal yang awam ya, bukan hal-hal yang aneh jika mengerjakan proyek karena memang setiap pekerjaannya itu ya bentuknya proyek gitu ya. Kayak contohnya misalkan nih Mas Teguh, bisa coba share ke kita atau ceritain sih kalau proyek-proyek yang dapat atau yang dikerjakan di kerjaannya itu seputar apa gitu dan gimana cara inisiat sampai mengerjakan proyek sampai finishnya gitu. Bisa nggak Mas Teguh? Kalau bisa boleh dong di-share. Mungkin saya share sedikit kali Pak ya. Untuk Mhm. ini cerita aja sih Pak. Ya ceritanya apa? Kalau seumpamanya ada nih contoh nih ada awal-awal project mengenai sebuah sistem Mhm. itu kalau di instansi ini pertama kali itu diadakan meeting sama usernya requirementnya apa aja yang diperlukan. Baru nanti setelah itu kita susun ini Pak master schedule dari Mhm. plan awal sampai plan terakhirnya tanggalnya kapan-kapan aja. Nah, biasanya untuk ngatur schedule-nya ini sama untuk pembagian tugasnya pakai GitHub, Pak. Jadi ada Oke. GitHub project di situ nanti kan setiap akun GitHub nanti akan di-assign step tes apa saja yang harus dilakukan
dan untuk target di setiap timeline schedule-nya gitu sih Pak. Nanti Oh, dimonitoring oleh project manager. Seperti itu oke, sih Pak untuk gambaran sip, umumnya sih. sip. Mantap. Berarti ada PM ya untuk setiap project yang dijalanin ya? Iya benar Pak. Setiap project itu kisaran anggota timnya termasuk PM berapa banyak tuh kisarannya? Oh, sebenarnya tergantung project scalability-nya gede atau Heeh. enggak sih Pak. Tapi secara di rata-rata itu sekitar 5 sih Pak. Include sama PM. Oke, sekitar 5 manpower ya input PM-nya ya. Oke, thank you Mas Teguh. Nah, ini ada yang baru muncul di campnya. Saya langsung tembak aja lah kayak Mas Hairon nih ya. Daripada menunggu sambil berpagu mukanya kan. Nah, Mas Hairon, saya lupa nih Mas Hairon di bidang apa kerjaannya? Saya perawat, Pak. Iya, perawat sama kayak ini ya di rumah sakit tuh Mas Noto tuh sama tuh tapi Mas Noto bukan perawat, dia staff IT-nya. Oke, Iya, itu benar. kalau Mas Hairon di rumah sakitnya itu ada divisi IT-nya nggak? Ada, Pak. Nah, divisi IT-nya di rumah sakit itu kalau misalkan lagi ngerjain project nih, contoh Mas Hairon sebagai usernya, kadang suka interview atau wawancara atau komunikasi, diskusi gitu ya, koordinasi sama Mas Hairon tentang contoh misalkan di unitnya atau divisinya Mas Hairon butuh sebuah sistem buat bantu proses apa gitu, terus tim IT-nya develop. Nah, pernah nggak ada dari bagian tim IT itu yang ke Mas Hairon buat koordinasi masalah sistemnya? Jadi kalau di kami, Pak, Hmm? pertama itu adalah perencanaan dulu, perencanaan sebuah project ya dari user. Kalau saya kan muaranya dari user, Pak. Betul. User itu merencanakan, berdiskus dengan teman-teman eh, mengenai kebutuhan. Biasanya itu mereka berkaitan dengan laporannya. Oh, laporannya begini, kira-kira bisa nggak dimasukin ke IT gitu. Hmm. Nah, itu pada saat mereka punya pekerjaan ingin apa namanya diidamkan menjadi sebuah program, maka kita diskusi dulu internal. Setelah itu saya yang mengakomodir ya mereka menanyakan tentang apa menunya dan bagaimana cara apa namanya laporannya. Setelah itu baru dari saya itu masuk ke eh, atasan saya. Oke. Atasan saya nanti di situ permintaan ke direktur terkait ya, direktur Hmm. terkait tentang agennya pengembangan software ini. Setelah itu baru di direktur paling atas, eh, direktur utama ya, nanti muncul ke direktur yang atasannya IT itu. Oke. Nanti dari atasannya IT sudah muncul, nanti eh, IT ini kan pelaksana ya, nanti Hmm. pelaksana sudah nyampe ke apa namanya ke IT-nya. Setelah itu baru kita ngobrol nih anak antara orang IT dengan saya sebagai penyambung lidah gitu kan Pak. Oke. Nah, itu baru disitulah kita berdiskusi tentang bagaimana apa namanya metode pengembangannya, Hmm. karena biasanya mereka tuh tim IT ini overheat Pak, Hmm. overheat banyak banyak request. Hmm. Artinya di situ mereka sudah menentukan, oh ini urutan ke nomor sekian gitu kan. Iya. Kita bisa melakukan sekarang. Kalau mau silahkan nanti matangkan dulu konsepnya. Setelah itu biar tidak lama tektoknya. Hmm. Akhirnya ya kalau sudah matang dari kita, mereka udah langsung Jalan projectnya ya atau develop ya. bertanya. Develop. Oke. Nah, artinya kan berarti dari ada tim IT atau tim pengembangnya itu kan selalu pada saat mau membuat sebuah project IT ya. Yang pada saat awal aja dia pasti akan berkomunikasi dengan contohnya Mas Heron sebagai user. Diminta nih keinginannya apa atau punya masalah apa gitu kan. Ada request apa sih sehingga yang harus dibuatkan sistem buat bantu proses bisnis yang lagi jalanin. Terus diminta juga misalkan hasil yang diinginkan atau output yang diinginkan dari sistemnya itu akan seperti apa. Pasti akan selalu seperti itu ya. Nah, Iya, pada saat yang tadi kan diminta apa sih yang dibutuhin gimana, terus sampai outputnya seperti apa, tentunya kan ngerubah atau ngetransform dari proses bisnis yang manual jadi ke digital kan atau tersistem terkomputerisasi. Biasanya iya. Mas Khairon sebagai user suka ngasih SOP nggak ke tim IT-nya?
biar tim IT-nya itu mudah gitu prosesnya atau alurnya gitu. Terkadang kan kadang ya pengalaman saya nih, banyak yang user bilang, minta ini dong, minta bikinin fungsi ini atau minta bikinin menu ini buat gini gini gini. Terus mana flow bisnisnya atau segala macam. Ya udah IT aja deh yang bikinin, nanti kita tinggal ngecek. Nah, banyak tuh yang kayak gitu. Nah, kalau Mas Iron contoh tadi udah nge-request gitu ya, minta bikinin, terus nyediain nggak flow alur bisnisnya atau ya ada SOP-nya kan lebih bagus tuh. Enggak ya? Nah, kita tuh hanya sekedar ini Pak, apa namanya, requirement secara teks ya, bukan Hmm, hmm. ya. Yaitu mengapa saya kuliah sini Pak. Jadi Oke. memang berantemnya anak IT sama user ini asik, Pak. Berantemnya Berantem klasik mulu. ya. Ya berantemnya cuma karena alasan klasik aja sih gitu. Dan Iya. itulah mengapa teman-teman tuh jangan kaget pada saat nanti jadi praktisi di industri gitu kan, nerima project, tiba-tiba dikasih project, nih bikinin ini. Alurnya gimana? Ya lu tentuin sendiri. Nah, itu jangan kaget ya. Oke. Yang lain. Mungkin Mbak Nadia nih yang kemarin juga habis ngerjain project juga di instansinya. Gimana tuh Mbak Nadia cerita projectnya? Iya Pak, mau cerita sedikit Pak, Hmm. karena karena dan juga aneh juga sih Pak, karena di instansi yang Nadia kerja praktik kemarin Hmm. itu tidak ada divisi IT-nya Pak, jadi Nadia Oh. tuh kayak, nah itu waktu itu Nadia sempat kaget juga, kata Nadia, kenapa Nadia ditempatin di sini ke Heeh, direktur pusatnya gitu kan, heeh, karena di sini dibutuhkan katanya gitu. Terus akhirnya Nadia dibilang lagi, kalau boleh Nadia boleh minta tim lain nggak atau orang-orang beberapa untuk bantu Nadia katanya gitu. Gak heeh. bisa katanya. Wah, Nadia sendiri Pak itu. Single factor. Iya. Terus Oke. makanya Nadia sempat sakit tuh gara-gara itu Pak. Terus abis gitu, Hmm. dan Nadia kira tuh pembimbingnya tuh kan ini ya Pak ya, biasanya kan yang sistem IT lagi ya Pak. Tuh. Hmm. Nah, ini enggak Pak. Jadi direktur langsung pembimbing Nadia. Ya, Nah, oke, oke. di situ dan Nadia, wah kata dia pembimbingnya dia direktur lagi kan. Itu akhirnya dia minta untuk nomor inventaris katanya gitu. Hmm. Terus kata Nadia, Nadia coba ya Pak, itu boleh minta ininya enggak untuk SOP-nya ataupun kayak rancangannya gitu. Nggak ada. Hah? Oke. Kata dia tuh gitu. Oh ya udah nanti Nadia buatin kata dia. Habis gitu, dan itu Pak Nadia buat lagi kan. Habis itu Nadia rancang lagi. Terus kata dia begini, saya maunya mau gini 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 gini. Hmm. Wah Pak kata dia tuh gitu kan. Nadia dia sendiri, Nadia boleh minta lagi orang nggak kata dia gitu kan. Ya. Nggak boleh, nggak bisa, kita nggak ada dana lagi katanya. Oh, Ah, ya udah iya. deh gitu kalau misalnya gitu nanti kasih usulan yang lain deh, gimana kalau misalnya bikin yang FBI Excel aja daripada nanti nggak selesai kan sana deh gitu. Oh ya udah Ah, nggak apa-apa katanya gitu Pak. oke. Terus akhirnya gitu dia bilang lagi kan, untuk FBI Excel Pak kata nanti ke direkturnya nggak bisa untuk ke beberapa device cuma satu aja katanya. Oh ya udah nggak apa-apa katanya gitu. Nah udah tuh Pak sampai berminggu-minggu nah didesain di situ. Dari sananya tiba-tiba pas mau akhir udah ada revisian Pak, jadi revisi lagi terus Pak, jadi gak Oke. ada komunikasi yang ini dari awalnya juga. Jadi Ya. itu sih yang Nadia dapat sharing gitu ya Pak. Oke, thank you, thank you, thank you. Tadi Mas Heron sama terakhir tadi Mbak Nadia. Nah, itulah serba-serbi project real ya, project IT real di industrinya atau di real life-nya ya seperti itu. Makanya di sini teman-teman di mata kuliah ini kan diharapkan mulai mengerti, mulai paham, dan bisa melihat kenyataannya. Nanti bisa lihat realisasinya atau realitanya dengan mencoba proyeknya sendiri. Ini saya yakin masing-masing kelompok itu yang namanya zero konflik nggak ada. Saya yakin pasti akan ada selalu konfliknya. Di setiap kelompok pasti akan ada. Dan itulah yang nanti akan teman-teman hadapi. Teman-teman nggak akan pernah bisa hindarin itu. Terus jangan pernah berharap jadi developer gitu mulus kerjanya. Tinggal bikin nih. Nggak semudah itu teman-teman ya. Kayak tadi contohnya Mbak Nadia, Mas Hairon. Mas Hairon juga tadi sebagai user masih mending tuh ada teksnya sedikit. Terkadang itu banyak yang hanya dengan lisan, bikin ini ya gini 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 jadinya kayak gini. Udah bikinin itu kadang. Dan kadang juga ya sisi user itu nggak mau ngerti tuh. Masing-masing user, masing-masing unit begitu minta, gue prioritas tertinggi, gue penting mau dipakai besok, urgent gitu. Semuanya juga pasti meningkatkan atau meletakkan posisinya di prioritinya yang tinggi ya, yang urgency gitu, yang high priority. Nah, makanya teman-teman di sini
selain bisa membuat produknya, yang kita harapkan itu teman-teman bisa memanage jalannya project dari mulai initiate atau inisialisasi projectnya gitu ya, dari mulai ide-ide projectnya mau bikin apa sampai dengan kebutuhan projectnya itu butuh apa aja atau apa sih yang pengen dibuatkan di project atau yang mau diselesaikan di project atau bahkan bikin produk backlog-nya atau mungkin bikin list lagi fungsinya, fiturnya dan lain-lainnya. Terus nanti bikin lagi timeline pengerjaannya itu seperti apa sesuai dengan tadi tuh ya, dari requirements, dari fitur yang mau kita buat, dari to-do list, dari backlog yang kita mau buat, itu nanti berjalannya atau proses pembuatannya seperti apa, apakah mau secara paralel atau step by step ya. Di SDLC ada tuh yang model mau paralel pakai contohnya waterfall, mau yang secara modular, mau yang dikerjakan secara tim, itu banyak modelnya, ada Agile, ada Scrum, ada RAD, ada prototyping gitu ya. Terus nanti eh pengujiannya mau kayak gimana, itu teman-teman harus tentukan skenario sampai dengan nanti ngedeliver ke usernya seperti apa. Dan sampai dengan finalnya itu ketika ada yang namanya user acceptance atau serah terima ke user atau kita deliver ke user tapi nggak ada revisi lagi. Kalau misalkan kita kasih ke user masih ada revisi berarti itu belum selesai gitu ya. Masih terus proyeknya berjalan. Dan untuk melakukan hal tersebut, kita pasti harus punya yang namanya timeline atau schedule-nya. Nggak boleh berjalan aja bilang secepatnya. Nah, kalau teman-teman di industri, di instansi, bilang semuanya secepatnya, ya semua akan nagih kapan, gitu ya. Harus bikin urutan prioritinya. Misalkan project A, project B, project C, mau paralel. Ya kalau manpower-nya tersedia, silakan kerjakan paralel. Tapi kalau nggak tersedia kan ya harus lihat nih prioritinya, yang mana dulu gitu ya, dan harus ditentukan yang project A ini akan makan waktu berapa lama nih mengerjakan projectnya, durasinya berapa lama, yang B berapa lama, yang C berapa lama, dan kita akan sampaikan ke user sekian 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 sekian. Tadi contohnya kayak Mas Khairon tuh dari tim IT-nya dia punya apa urutannya nih dari request-request yang sudah masuk sebelumnya dan ada request baru juga. Pada saat ada request baru lagi masuk disampaikan ke usernya. Oh kita lagi ngerjain yang ini nih. Paling bisa di kapan dan selesai kapan. Nah user mau nggak mau ya harus nerima itu gitu ya. Nggak boleh bilang ya ini sih ya teorinya, tapi prakteknya pasti akan nggak seperti itu. User pasti akan minta, ya maunya besok ini jadi, atau sekarang dikerjain, atau geser lah proyek yang lain. Itu dari segi sisi user. Tapi kalau misalkan dari si PM-nya, apalagi dari manajer dan direkturnya punya standar, punya aturan di divisi IT-nya atau divisi pengembangnya yang sudah apa melaksanakan aturan seperti itu dan semua unit dalam satu instansi tahu, yang nggak ada lagi yang minta gue duluan dong atau duluin deh atau segala macem atau besok kelar ya. Nah itu tuh bisa dihindarin. Makanya teman-teman di sini selain tadi hanya sebagai developer, tapi kita tujuannya teman-teman juga bisa sebagai manager project atau project manager. Karena kan yang kita harapkan teman-teman di sini bukan hanya nanti di leveling bawah aja, tapi bisa ke middle management, middle level atau ke top levelnya, top manajemennya. Dan ini pengalaman pribadi saya ya, lebih sulit ketika kita ada di posisi top daripada di bawah. Kenapa? Tanggung jawabnya lebih besar. Ngelola mengelola project itu ternyata lebih sulit daripada ngerjain projectnya gitu. Kalau misalkan saya jadi programmer, tinggal terima request, apalagi kalau misalkan ada solution arsitek, ada sistem analisnya, ada DBA analisnya, saya tinggal eksekusi aja tuh. Udah tinggal transform aja ke ke sebuah produk yang teknologinya yang mereka inginkan, user inginkan gitu ya, atau yang kita juga memang scope kita di situ dan kita mampu di situ, sumber dayanya ada di situ gitu. Tapi pada saat nanti teman-teman naik ke middle-nya, nah contoh jadi project manager, teman-teman harus bertanggung jawab project itu bisa sukses, produk bisa terdeliver dengan baik, memenuhi semua ekspektasi dari user atau penggunanya itu. Terus bertanggung jawabnya juga bukan hanya ke pengguna, tapi juga ke atasan lagi di atasan kita gitu contohnya, dan kepada tim kita sendiri. Makanya keahlian manajemen project itu sebenarnya gampang-gampang susah ya. Yang gampang-gampang susah saya bilang ini ya tergantung lingkungan lagi sama kondisi kerja lagi sama ketersediaan sumber daya lagi. Tapi sekali lagi jangan pernah mengharapkan semua itu berjalan mulus, semua itu sesuai yang dengan kita harapkan. Kita selalu harus punya
alternatif ide atau alternatif manajemen dari manajemen yang sudah kita buat itu. Karena yang namanya project pasti akan selalu ada resikonya. Makanya di salah satu materi kita itu ada risk management. Contoh kayak misalkan cuma punya sumber daya tiga, atau ya contohnya sumber dayanya tiga nih dalam timnya, atau sorry sumber daya contohnya lima dalam tim IT pengembang software atau pengembang perangkat lunak. Tadi kayak misalkan contohnya Mas Teguh untuk setiap project 5. Dan contoh di sini yang saya sebutkan adalah 5 ini ya untuk mengerjain semua project. Bayangkan pada saat satu waktu tertentu, satu waktu yang sama, ada lebih dari satu project yang harus dijalankan. Yang kalau idealnya menurut kita contohnya sebagai PM-nya, 5 orang ini aja kurang gitu. Harusnya ditambah lagi. Sekali lagi, jangan mengharap semuanya sesuai dengan ekspektasi kita. Pasti ya kita harus siap dengan keadaan itulah ya. Yang namanya perusahaan kan pasti akan ada efisiensi. Seefisiensi mungkin lah. Itu termasuk dari sumber dayanya dan lain-lainnya ya. Bayangkan tadi, 5 orang ini ngerjain project yang paralel misalkan 3 project sekaligus. Cuma punya 5 manpower ya, termasuk PM-nya lagi ya. Dan PM-nya contoh, PM-nya ini dia di dua alam gitu. Atau dia juga ada di dua posisi sebagai contoh di tim juga dan sebagai PM juga. Nah, artinya kan ada yang malah rangkap posisi lagi nih, bebannya pasti udah overloadnya luar biasa tuh. Dan ada skenario satu tim tumbang atau out gitu. Atau ada kendala apapun ya bisa sakit atau kenapa. Terus contoh lagi, ternyata ada perubahan request di tengah-tengah jalan. Terus contoh lagi, ternyata teknologi, tadi perubahan request masalah teknologi dan lain-lain ya. Satu contoh lagi, ternyata pada saat dikembangkan ada yang fail gitu. Fail maksudnya ya dalam ya kalau yang menyebabkan proyek gagal itu banyak ya, tapi itu pasti akan ada tuh. Misal dari tadi contoh salah satunya perubahan request juga bisa. Terus yang paling parah itu kalau misalkan sumber dayanya out, manpowernya out. Gitu. Kalau tumbang sakit ya bisa lanjut lagi. Nah, tapi masalah-masalah itu kan artinya akan mempengaruhi proyek secara keseluruhan, baik itu nanti dari pemenuhan requirements dari user yang diminta ya ekspektasi user, terus dari durasi pengerjaan proyeknya itu pasti nanti akan ngegeser. Kita kalau contohnya tadi sebagai PM punya nggak alternatif atau risk management buat mengatasi itu. Nah, yang kita mau teman-teman dapatkan adalah pengetahuan-pengetahuan seperti itu. Makanya dari kemarin itu atau dari pertama itu selalu saya sampaikan nggak boleh sendiri. Ada beberapa teman-teman, Pak, saya ngerjain sendiri. Ya oke, kalau sendiri sanggup sih ya oke sanggup. Tapi kan di realnya gitu ya, ya mungkin ada lah sekian persen kecil mungkin ya yang ngerjain project itu benar-benar sendiri gitu di perusahaan, atau dia bikin entrepreneur, dia bikin perusahaan sendiri dan dia benar-benar sendiri, dia bosnya, dia karyawannya, ya mungkin ada gitu ya. Tapi kalau sepengalaman kita semua gitu ya mungkin teman-teman nanti kalau ada yang sendiri coba ceritain ya, nggak ada tuh project yang benar-benar dikerjain sendiri kalau untuk project IT ya, apalagi dengan sistem yang lumayan besar gitu. Kalau yang untuk maintenance sih mungkin ya sendiri bisa. Tapi kalau misalkan start baru gitu, project yang lumayan besar, kita pasti nanti ada punya tim. Kalaupun kita ngerjain sendiri, tetap aja kita akan berhubungan dengan vendor-vendor, misalkan penyedia cloud-nya, penyedia layanan apalah, atau sistem mana yang nanti akan kita minta preferensinya. Ya misalkan contoh kita akan berbagi API dan lain-lain, yang artinya kan tetap aja nggak sendirian. Nah, saya pengen tuh teman-teman punya kemampuan skill komunikasi, baik itu ke sesama anggota project ataupun ke pihak-pihak lain atau pihak luar ya, biar agak dapetin real ngerjain project tuh seperti itu. Nah, contoh kayak gitu. Nah, ini contoh lagi dari Mas Budiawan ya. Untuk freelance yang klien pengennya cepat selesai, akhirnya programmer ngoding kayak gitu. Ya, saya rasa kalau misalkan yang freelance-freelance, termasuk saya juga pernah merasakan itu ya. Ya kalau bayarannya oke sih, ya wajar aja ya gitu ya. Kita tinggal manage bayarannya agar tetap maksimal gitu, ngerekrut siapa siapa gitu atau bantuin gitu. Tapi kalau bayaran nggak oke mintanya cepet ya, kliennya kayaknya tinggalin aja ya. Ya ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan atau ada mau didiskusikan silakan sebelum saya kasih soal UTS nih. Soal UTS-nya hadiah lah, nggak sulit.
Mengenai materi boleh, mengenai kasus-kasus di pekerjaannya atau dimanapun juga boleh. Dan iya, sorry, lupa satu lagi. Tools Management Project itu sekarang ini wajib dipakai dan wajib ada untuk setiap proyek yang dijalankan. Kenapa? Biar monitoringnya gampang, biar distribusi pekerjaan dari misalkan PM ke anggota timnya gampang. Terus biar nanti komunikasi sama user juga gampang kalau user dimasukkan ke dalam tools management project itu. Yang paling enak sih ya buat tadi ya buat reportingnya. Jadi kepantau dan kita bisa jaga pengerjaan ini sesuai dengan timeline atau sesuai dengan schedule ya. Timeline-timeline yang sudah kita buat itu on schedule semua. Jangan sampai ada yang meleset. Tuh, jadi penggunaan tools management project itu di era sekarang ini kayaknya sudah harus ya wajib ya dipakai. Dan model kolaboratif ya seperti itu. Kalau kita mau ngerjainnya sendiri sih ya nggak masalah ya. Tapi kalau ngerjain secara tim, gimana cara koordinasinya, gimana cara top level atau middle levelnya atau CPM-nya atau manajernya buat monitoring projectnya dan lain-lain kan nggak mungkin ditanya satu-satu. Misalkan si A udah sampai mana, si B udah sampai mana, kan capek kalau kayak gitu. Komunikasi nggak efektif, mubazir, gitu ya, nggak efisien, nggak cepat juga. Oke, ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau diskusikan? Silakan. Kalau untuk teorinya ya gitu-gitu aja ya. Yang lebih penting ini prakteknya, bukan teorinya ya. Kalau teori teman-teman bisa baca di modul, referensi di internet juga banyak banget, nggak akan kekurangan referensi. Nah, yang penting adalah praktek atau implementasi dari apa yang kita pelajari secara teorinya dan kita implementasikan atau kita praktekkan biar dapat pemahamannya lebih dalam ya. Ada yang mau ditanyakan? Wah, kayaknya beres nih. Oke lah, kalau nggak ada yang ditanyakan, saya share untuk UTS-nya ya. Ini UTS-nya. Sudah terlihat UTS-nya? Sudah, Pak. Udah. Kira-kira soalnya susah nggak? UTS-nya cuma ada 2 soal ya. Atau ada 2 hal yang harus teman-teman lakukan. Yang pertama, capture progress pengerjaan project dari project management tools yang digunakan. Dan di dalam project management tools itu ya isinya project yang lagi dikerjakan sama kelompoknya kerjakan ya. Yang artinya di dalam si tools management project yang ini itu kan kayak ada to-do-nya atau list yang akan dikerjakan, yang mana yang sedang progress, yang mana yang sudah selesai. Contoh simpelnya 3 bagian itu ya. Harus ada itu tuh. Dan itu nanti lanjut ke soal nomor 2, teman-teman jelaskan tuh sudah sejauh mana progres pengerjaan project dari kelompoknya dan apa saja yang akan dikerjakan selanjutnya gitu ya. Misalkan dari sudah tahap 40% gitu ya dari project yang sudah dikerjakan nih, kita sudah selesai atau kita sudah on progress sekian persen di fungsi ini atau di backlog produk ini. Terus yang akan kita kerjakan ke depannya secara paralel lagi dikerjain A, B, C gitu ya. Sampai dengan kalau misalkan ada yang udah selesai ya jelaskan aja ini udah selesai nih gitu, udah ready gitu. Nah, cuma 2 itu aja. Jadi cukup 1 lembar ya, 1 lembar kurang bahkan ya. Dan itu dikerjakan secara kelompok, dikumpulkannya oleh masing-masing anggota kelompok di bagian ujian di LMS-nya. Itu untuk soal UTS-nya. Dan ini nanti soal UTS-nya saya share di grup WA ya. Ya, ada yang ditanyakan dari soal UTS-nya? UTS-nya ini estimasi dari tanggal 4 Desember sampai dengan 17 Desember kalau sesuai jadwal. Tapi kita tunggu informasi selanjutnya ya. Takutnya ada perubahan di jadwal atau segala macamnya. Kalau on schedule sesuai jadwal, mulai UTS itu semuanya serentak di 4 Desember sampai dengan 17 Desember. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan.
izin Pak. Yuk, Pak, nomor 2 itu dalam bentuk tulisan saja ya Pak? tulisan aja. Ya, siap. Oke, ada lagi? Gampang kan soalnya? Atau terlalu gampang nih? Ini untuk IT 701 dan 702 soalnya sama ya, nggak beda. Pak mau tanya Pak, Ya, untuk silakan. Slack Pak, apakah ada standarnya Pak? Karena jujur saya belum pernah pakai Slack nih Pak. Slack Ya, standarnya, maksudnya ya template-nya. maksudnya di dalamnya itu ada apa aja gitu minimalnya. Oh, ya sesuaikan sama kebutuhan projectnya. Kalau projectnya mau detailing banget ya, berarti kan detail. Ini saya share sedikit ya. Contoh yang lagi dikerjakan. Nah, contoh saya kalau Slack dulu pernah punya tapi jarang pakai ya. Kebanyakan pakainya Trello sih. Contoh saya ke Trello dulu aja ya. Oh, saya ke akun satu lagi dulu. Oke. UTS-nya nggak usah dibuat vlog. Kan vlognya ada di yang tugas ya. Ini sorry, koneksi internet saya memang agak-agak kurang bagus. Ini contoh project aja ya. Nah, kalau misalkan yang di sini, kalau di contoh yang saya buat ini kan belum dijalanin nih. Atau ternyata malah memilih yang lain ya. Enggak, ini contohnya nih ya. Contohnya ada to do, ada doing, atau lagi dijalanin, terus ada yang sudah selesai, ada yang di review, ada yang final gitu ya. Contoh kalau saya bikin seperti itu gitu. Kalau teman-teman cuma to do, progress dan done, ya udah begitu aja. Ya tergantung kebutuhan ya. Saya nggak bikin aturan atau standarnya seperti apa gitu. Nah, dan saya itu mintanya selain ini yang di capture, teman-teman juga ada minimal kayak ininya lah ya, timelinenya ya. Kalau misalkan di Trello itu kan saya pakai Power Up yang namanya Tim Gen nih. Mungkin nanti teman-teman bisa coba juga, ya lumayan lah ya Tim Gen ini. Nanti untuk ngegenerate si timelinenya. Ada saya pakai Power Up beberapa nih, ada subtest sama si Tim Gen ini. Jadi subtest ini biar ada yang tesnya, main tesnya, terus subtestnya itu apa. Kalau misalkan saya view ke dalam si Gantt chartnya, nanti dia akan terbentuk seperti ini contohnya. Nih sorry koneksinya agak jelek ya. Ini contohnya proyeknya bukan project sistem ya, tapi ya nggak jauh beda kalau misalkan teman-teman lagi nge-develop sebuah apps atau sistem. Wah, koneksinya mas, luar biasa buruk nih. Oke, nah contoh kayak ini nih, ini kan schedulingnya atau timelinenya lah ya, yang teman-teman nanti bisa tambahin constraint atau apapun gitu ya.
Dan ini kan otomatis nih dia dapatnya dari si mana? Ini dapat otomatis dari yang sudah kita buat di sini bagian ini. Misalkan ini kita setting ada pengerjaannya ya. Nah, seperti ini nih. Kan kalau keterangannya udah lewat ada overdue tuh keterangannya ya. Terus kalau misalkan teman-teman tadi pakai yang subtest, jadi bisa nambahin subtestnya atau misalkan tambahin lagi parentnya atau si yang di atasnya. Dan ada indikator dari project yang bisa di checklist. Yang ini di mana kalau misalkan kita setting begitu, misalkan uh, sudah berapa yang dikerjakan gitu, presentasinya udah naik, ini bisa pindah ke doing. Itu contohnya seperti itu. Nah, contoh misalkan untuk yang subtestnya nih. Oke, ini kan parentnya dia dari, nah ini contohnya nih. Misalkan this card is a subtest of, gitu ya. Parentnya bisa kita lihat poin C, terus poin C1. Dan ini poin C14 itu. Terus kalau yang misalkan tadi poin-poin itu, indikatornya kalau ada ya dituliskan, tapi kalau nggak ada ya tidak ada. Tadi kayak contohnya seperti itu. Misal ini ada nggak ya? Oh, indikatornya nggak ada. Nah, ini misalkan ada indikatornya nih. Contoh misalkan ini di checklist atau bisa di checklist task complete ya. Ini koneksi internetnya lagi jelek banget jadi loadingnya keluar-keluar nih. Kalau ini kan ini langsung selesai semua ya. Ini harusnya bisa di checklist nih. Tapi lagi nggak running. Dan cara nambahin apa subsession session seperti ini kalau di Trello kan ini ada bagiannya ya, add to cart. Cart itu artinya ya ini nih, ini satu cart, ini satu cart, ini satu cart ya, yang teman-teman capture ya di sini nih, nanti dijelasin misalkan yang mau dikerjakan itu apa aja, terus yang sudah on progress apa, yang sudah selesai apa, dan kasih lihat juga si timeline ya atau schedulingnya ya, timeline pengerjaan projectnya yang kayak tadi contohnya di tim Jan ini nih, si Jan chartnya ya. Habis di capture tinggal diceritain aja di bawahnya dengan narasi atau paragraf gitu. Nggak harus format yang gimana-gimana. Nah, kalau Slack sendiri, saya dulu kayaknya pernah pakai. Wah, koneksinya kurang bagus. Lama sekali. Ya pokoknya tadi nggak ada format standar untuk atau templatingnya ya. Ya dibuat sesuai dengan kebutuhannya aja. Terus tinggal dijelaskan apa yang lagi mau dikerjakan gitu ya. Apa list pekerjaannya, apa yang lagi dikerjakan atau on progressnya, terus apa yang sudah selesai atau gimana gimananya. Oh, bukan yang ini. Saya lupa akun Slack-nya yang mana. Ya pokoknya tadi yang contoh seperti yang di Trello. Jadi nggak ada format atau standar eh, khusus. Lagi lemot Telkomsel. Oh, saya kebetulan Telkomsel lagi tiarap. Ya, untung belum nyungsep ya, masih tiarap gitu ya. Masih bisa jadi Vicon. Oh, ada Mas Didik. Saya baru lihat. Ini salah satu bimbingan KP nih. Jangan lupa ya, bimbingan. Oke, ada yang mau ditanyakan atau mau diskusikan lagi? Silakan sebelum kita akhiri. Beres? Oke, informasi sekali lagi. Mungkin kemarin beberapa ada yang belum ikut Vicon atau nggak dapat informasinya. Jadi kalau untuk mata kuliah ini, ya P3TIK, saat teman-teman nanti sudah apa pameran ya, atau ikut pameran,
melaksanakan pameran ya, memamerkan hasil karyanya dari proyek yang sudah dikerjakan ya, dipamerkan tuh produknya. Nah, itu sebenarnya jaminan nilainya ya A ya. Mau gimana pun bentuk proyeknya, saya nggak terpaku ke, wah ini proyeknya keren, teknologinya, wah luar biasa nih, kompleks, rumit segala macem. Itu parameter sekian ya. Yang saya lihat adalah gimana cara kesungguhan teman-teman mengerjakan proyek sampai dengan siap atau berani memamerkan hasil karya proyeknya atau produknya ya. Dan itu dijamin nilainya adalah tuh. Jadi pokoknya pada saat teman-teman sudah eh, presentasi atau ikut pameran sebagai presenternya yang nanti memamerkan produknya, ya nilainya sudah A ya. Itu aja. Terus ada lagi yang mau tanyakan? Ini dari Mas Bayu Setiawan. Mas Bayu Setiawan, KP saya juga ya? Bener nggak sih? Iya, Pak. Oh Iya, iya. Pak. Wah, ini ada Mas Bayu, Mas Tidik nih. Awas yang nggak datang bimbingan KP. Buat bikin kurva S di Trello, wah, itu banyak banget tutorialnya. Coba searching dah. Bisa kok. Oke, siap, Pak. Hmm. Selama ini kan bikinnya manual, Pak, pakai Excel ya kalau Ya, proyekan. kalau pakai Jadi Excel. dari dari RAB itu di-convert ke Excel gitu, Pak. Ah, Nah, sepertinya kurang kurang cepet juga gitu, Pak. Jadi kalau ngupdate harus manual satu persatu gitu. ya betul. Jadi saya memang belum pernah pakai yang kurva itu ya, karena biasanya pakai constraint doang sih di Trello-nya gitu. Tapi pernah lihat tutorialnya bikin si kurva S itu dan itu di Trello contohnya, bukan di Excel. Waktu itu contohnya beneran di Trello ya. Gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? S curve atau kurva S ya. Tapi saya nggak minta sampai kurva S, Mas Bayu, untuk yang di apa yang di capture itu. Siap, Pak. Hmm. Sebenarnya kalau makainya ada yang pakai MS Project nggak? Nah di MS Project malah ada tuh buat bikin kurva S-nya otomatis. Cuma ya MS Project-nya butuh license ya. Kalau yang terbaru-terbaru, kalau yang lama-lama mau di-crack ya, saya nggak ngajarin nge-crack ya. Ya masih ada crack-nya. Ada lagi silakan yang mau tanya. Nggak ada? Serius nih, nggak ada yang nanya nih. Nanti bingung loh. Oke, Mas Bayu tadi kalau misalkan S-Curve-nya di Trello agak sulit, pakai ada lagi satu tools yang namanya Open Project. Tapi dia license ya, bisa kita coba sih si free trialnya. Bahkan dia itu di card-nya bisa bikin curve-nya. Beres, nggak ada tanya kan? Hah, apa nih sertifikat saya pameran tahun lalu pemrograman bergerak belum keluar. Oh, siapa ya panitianya saya lupa. Ah, Mas Didik ke siapa ya? Mas Iwan. Sorry, iya kayaknya dulu tuh Mas Iwan sama Mbak Joan dan Mbak Julia sih yang bantuin dan yang ngurus sertifikat itu. Wah, coba tanya Mas Iwan lah ya. Pamerannya, oke, pamerannya itu estimasi di bulan Januari akhir ya, di Januari akhir, tepatnya sebentar lihat jadwal.
Ini koneksinya lagi nggak enak banget. Oke, kalau ujian akhirnya itu kan di akhir Januari tuh. Nah, kita ini estimasi pelaksanaan proyeknya itu di sesi ke-14 atau sesi ke-15. Antara minggu ketiga atau minggu keempat Januari. Soalnya di Januari itu sampai minggu kelima ya. Itu estimasi untuk pamerannya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Beres? Ini saya nggak open cam aja, jaringannya agak tiarap ya. Coba open cam sekalian lah, biar tiarap juga. Beres, nggak ada yang tanyakan ya? Oke, baik Pak. Nah, berarti Mas Felix sudah siap pameran. Yang lainnya juga harus siap pameran. Nah, untuk yang kelompok yang nggak ikut, ya disentil-sentil aja kelompoknya. Ayo, proyeknya cepetan kerjain karena di bulan Januari itu kita sudah pameran. Kalau sudah pameran ya udah nggak ada yang dikerjakan lagi, udah tinggal tunggu nilai aja ya. Karena pameran itu sebagai bentuk proyek untuk UASnya. Jadi kalau sudah pameran ya UASnya ya nggak ada lagi yang dikerjain gitu dia. Wah, Mas Didik nggak taunya lagi di perjalanan. Oke lah, siap. Perjalanan tetap aja saya tagih bimbingan KP-nya. Tidak ada pengecualian. Oke, kalau tidak lagi yang tanyakan, saya akhiri dulu sampai di sini. Ingat, proyeknya tetap on progress dikerjakan. Schedule kita di minggu ketiga atau minggu keempat, sesi ke-13 atau sesi ke-14 paling lambat pamerannya akan diselenggarakan dan teman-teman di situ nanti sebagai presenter untuk memamerkan produk atau hasil karya dari proyek yang sudah dikerjakan dengan target pesertanya adalah ya Sivitas Akademika dari Unsia ya, baik itu dari prodinya informatika atau prodinya SI dan prodi-prodi lainnya itu yang akan diundang. Dan teman-teman nanti diharapkan bisa menggait sebanyak mungkin visitor atau pengunjung ke roomnya untuk bisa melihat proyeknya, mereview, menilai proyeknya gitu ya. Karena indikator keberhasilan dari proyek atau dari sebuah produk pada saat di launching kan banyak penggunanya ya. Ya kalau banyak yang tertarik, contohnya di sini ya berarti produk kita dilirik atau memikat pengguna-pengguna calon pengguna untuk pakai produk kita. Oke, itu aja dari saya. Sekian, terima kasih banyak semuanya. Tetap semangat. Minggu depan sudah UTS. Jangan kendor ya dan tetap fokus, jangan sampai ada yang miss biar semuanya hasilnya maksimal. Apalagi ini teman-teman yang sudah di semester-semester akhir, mungkin ada beberapa juga yang sedang menjalankan prasyarat tugas akhir seperti kerja praktek dan semester depan mungkin sudah tugas akhir atau mungkin yang sekarang yang jalur konversi sudah tugas akhir. Jadi tetap fokus semuanya ya. Oke, sekian. Terima kasih banyak. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih, Oke, Pak. thank